Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tema, gaya bahasa, dan amanat pada sebuah cerpen. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Yang kedua ada gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam menciptakan suatu nada dan suasana persuasif, serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan itu akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya akan menganalisis tema, gaya bahasa, dan amanat pada sebuah cerpen yang berjudul Bangkit karya Alfred Pandi. Yang pertama ada tema. Tema yang terdapat dalam cerpen Bangkit karya Alfred Pandi adalah tentang kehidupan. Jangan menyerah dan putus asa dalam hidup. Ini sesuai dalam isi cerpen tersebut bahwa ada seorang gadis yang tidak lulus kuliahnya, berantem dengan orang tuanya dan putus cintanya hingga ingin bunuh diri. Sesuai dengan kutipan dalam cerpen, hari ini benar-benar hari yang melelahkan. Konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik yang menyebalkan, hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Lalu ada seseorang pemabuk yang merampok, namun tidak jadi karena melihat gadis itu lemah. Kesal melihat gadis itu, pemabuk tersebut bercerita panjang lebar tentang kehidupannya sehingga gadis tersebut tersadar. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa biasa juga disebut dengan majas. Adapun gaya bahasa yang digunakan oleh cerpen Bangkit karya Alfred Pandi yakni yang pertama majas hiperbola, yang mana terletak pada kutipan dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus, hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas, aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang terngiang-ngiang merobek otakku. Yang selanjutnya ada majas personifikasi, yang mana terdapat pada kutipan angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Yang selanjutnya ada majas aliterasi, yang mana terdapat pada kutipan aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Yang terakhir ada amanat. Banyak amanat atau pesan yang dapat kita temukan dalam cerpen Bangkit karya Alfred Pandi. Yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Sebab masalah yang kita alami belum tentu berat. Masih banyak masalah yang lebih berat dari yang kita alami. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. Sebab tidak semua orang yang bisa mempunyai dan bisa berada di posisi kita. Bersyukurlah apa pada yang kita punya. Ekonomi, jabatan, keluarga, cinta. Karena tak semua orang bisa berada di posisi seperti itu. Hidup tidaklah sempurna. Kadang manusia di atas dan kadang juga di bawah. Jangan lari dari permasalahan. Sebab kita lari dari permasalahan, masalah itu tidak akan pernah selesai, bahkan kita akan mendapatkan masalah-masalah yang baru yang tidak kita inginkan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit.